Masih di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Sahabat bersama semuanya, masih bersama Bang Dada di Inspirasi Sore. Dan kali ini kita kembali akan mereaction pertanyaan dari sahabat kita kepada Buya Yahya tentang bagaimana kalau anaknya murtad nih. Apakah boleh membiayai selamatan orang tua yang wafat? Jadi anaknya murtad dan orang tuanya wafat, terus anaknya pengen membiayai orang tuanya yang wafat tersebut. Nah, mungkin keluarga lain kebingungan ya, apakah boleh dipakai uang tersebut? Yuk kita tanyakan dan kita dengarkan jawaban dari Buya Yahya. Izin bertanya Buya, bagaimana kalau ada orang tua yang meninggal, setiap mengadakan acara kirim doa selalu dibiayai anaknya murtad. Anaknya murtad. Ya siap. Sedangkan anak murtad ini paling berada secara finansial. Gimana? Paling berada secara finansial. Kaya gitu Buya. Membiayai apa tadi? Kirim doa setiap tahlil gitu loh Buya. Oke. Ya, Jin. Baik. Dan anak ini di murtadnya itu disetujui oleh orang tua pas lagi masih hidup Buya. Oke. Masya Allah. Baik. Izin Buya bertanya, apakah ini diperbolehkan? Yang pertama. Oke, nah itu pertanyaan dari sahabat kita ya, sahabat Suada. Masya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullahalazim. Bagaimana jawaban Buya Yahya atas kasus tersebut? Anaknya murtad dan lantas mungkin orang tuanya bukannya setuju ya, dengan berat hati mau gimana lagi, anaknya mungkin sudah seperti itu. Ya, coba kita dengarkan Buya lengkapnya ya. Yang pertama harus kita pahami bahwa Islam itu mengajari keindahan. Okay. Mengajari keindahan. Jika ada orang ingin berbuat baik, jangan diprasangkai buruk hanya karena kejahatan yang ia lakukan. Baik, dia murtad, salah. Kejahatan yang paling jahat adalah murtad. Kalau yang lain dosa-dosa masih bisa diampuni, murtad tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang sangat besar, dia murtad. Dia melakukan dosa besar dengan kemurtadannya. Bahkan orang murtad tidak terhormat. Di sini ada satu kisah sedih juga. Ibunya pernah meridainya. Semoga tidak ridho hanya karena terpaksa saja. Hatinya insya Allah tidak ridho. Sebab kalau ridho dengan kekufuran kan kafir juga ya. Insya Allah ibundanya itu adalah tidak ridho. Hanya kadang-kadangnya faktor ekonomi ibunya melarat, tak taunya anak murtad kaya, sehingga dia bimbang kalau dia tegas nanti tidak, jadi serba bingung. Baik. Jadi ini ada dua hal yang nggak boleh. Pertama apa? Jangan murtad. Ingat, mengerikan. Jangan murtad. Makanya jangan main urusan agama. Main-main, hati-hati. Agama harus serius. Kemudian jangan meridhoi kemurtadan. Kalau Anda ridho kemurtadan, makanya kalau ada kemurtadan harus sedih Anda. Kalau Anda tidak sedih, masuk nanti pada akhirnya. Cuek bebek, biasa ngelihat orang murtad. Nggak pernah sedih, apalagi itu kadang keponakan, saudara kok biasa saja, berarti kita belum punya cinta. Bisa saja kita kepleset nanti. Maksudnya hidupkan hati untuk bisa punya kasih dan rasa sedih di saat melihat saudara melakukan kemaksiatan, apalagi paling gedenya kemaksiatan yaitu murtad. Adapun pemberian dari orang murtad atau pemberian dari orang kafir secara umum kepada seorang muslim, tidak dilarang kita menerima pemberian kepada mereka, tentunya dengan catatan di saat memberikannya bukan menghinakan kita, bukan merendahkan. Naudzubillah, mungkin cara merendahkan kan macam-macam caranya, dilempar ini orang Islam nih, ya itu menghinakan. Selagi cara terhormat, saudara kita tetangga kita Nasrani memberikan hadiah kepada kita, kita terima. Kita tidak diajari permusuhan. Termasuk yang murtad tadi kok memberikan uang kepada keluarga
dan bisa diterima dengan catatan tidak boleh terpesona keluarga itu kepada agamanya pada akhirnya. Oke. Karena khawatir bahwasanya itu kalau terpesona menjadi bermasalah nanti, terbeli akidahnya. Jadi menerima dari orang kafir nggak ada masalah. Kita memberi kepada mereka orang-orang kafir yang di kiri kanan kita, lihat. Hanya kalau orang murtad memang kita tidak boleh memberinya karena dia telah berkhianat. Orang murtad beda dengan orang asli ya, yang non muslim. Kalau tetangga kita yang Nasrani, dia lapar, kita wajib ngasih makan. Kita tidak boleh ganggu dia, hartanya kita jaga. Orang non muslim, Nasrani, tetangga kita, wajib kita menjaganya. Kalau kita merongrong mengganggu, dosa, Nabi marah. Tapi kalau orang murtad, dia telah berkhianat kepada agama dan keluarganya. Sehingga orang murtad aslinya tidak boleh kita memuliakan dia, menghormati dia, karena murtad dia. Kenapa? Dia berkhianat. Akan tapi dalam irama membawa kembali kepada kemuliaan, kalau ada orang semacam itu, kami membaca, kami menduga bahwasanya sebetulnya di orang itu masih ada nilai kebaikan, hanya sepertinya belum ada yang menyentuh dengan khusus. Sebab apa? Kalau dia murtad dengan penuh keyakinan kepada agamanya, nggak akan mau memberikan bantuan untuk mendoakan ibunya yang muslim. Nggak mungkin. Bisa jadi dia murtadnya hanya murtad-murtadan, artinya dia masuk agama ikut-ikutan karena suaminya atau istrinya begitu saja. Di sana pun juga tidak beragama. Di sana pun juga tidak patuh dengan agamanya, hanya karena ikut-ikut. Kenapa? Tandanya apa? Buktinya dia masih memberikan, padahal agamanya bertentangan dengan dia. Padahal ini urusan agama, urusan ibadah. Bisa jadi seperti itu. Maka ambil mereka dengan penuh kelembutan, artinya sering diajak ngobrol untuk kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, ya, agama Islam, untuk kembali kepada agama yang mulia. Jangan sampai mereka terus begitu. Bahkan kita harus sadar kepada orang-orang di luar Islam yang mereka orang-orang baik, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Memberikan hidayah itu penting, doa itu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Harus ada lintasan di hati kita. Mungkin kita melihat tetangga kita yang non muslim tapi baik. Kalau Anda tidak mendoakan doa kebaikan, Anda tidak punya iman bisa-bisa. Sebab dia orang baik, dia pada dasarnya. Kalau dia masuk Islam, dia selamat dia. Lebih dari itu akan menjadi sebab kekuatan dan seterusnya. Allah mahdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk pada kaumku. Nabi mendoakan kaumnya yang belum beriman, doa untuk mendapatkan hidayah. Seperti itu. Adapun masalah bisa dimakan, asalkan rizkinya adalah bukan dari ngerampok, dari ini adalah atas usaha mereka, sah-sah saja kita nerima dari orang-orang non muslim, termasuk orang murtad seperti itu. Ya. Jadi jangan, artinya kita perlu melihat sisi lain, yaitu sisi dakwah. Karena kalau orang semacam itu bukan memusuhi, bukan masih membantu, maka kita juga berusaha untuk menarik mereka, mengembalikan mereka dengan panjatan doa dan juga sambutan yang layak kepada mereka. Akan tapi ingat, jangan terpesona, jangan sampai kita tergiur sehingga justru malah meninggalkan agama yang kita yakini saat ini. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Setelah Iya, masalah sobat swada ya, itulah jawaban dari Buya Yahya atas kasus tersebut. Poin-poinnya adalah boleh ya, boleh menerima uang dari anaknya yang murtad tersebut selagi pemberiannya bukan untuk menghinakan kita orang Islam. Boleh-boleh saja. Justru dengan hal tersebut kita ajak kembali dia ya untuk semoga kembali ke dalam Islam. Dan insya Allah meskipun murtad ini adalah sebuah kehinaan ya, dosa yang sangat-sangat luar biasa. Bukan luar biasa ya, dosa yang sangat-sangat mengerikan ya, menghinakan sekali. Namun kalau dia bertaubat betul-betul kepada Allah SWT, Allah akan mengampuni insya Allah. Jadi sahabat swada, kita tetap berbuat baik kepada tetangga kita, saudara kita yang memang dari awalnya dia non muslim ya, silakan. Tapi kalau yang murtad tadi kata Buya Yahya, memang dia sebuah kehinaan yang sangat mengerikan ya sahabat swada. Tapi lagi-lagi dalam kerangka dakwah,
Mungkin bisa jadi tadi yang di depan tadi kan setuju katanya ya orang tuanya. Ya bisa jadi insya Allah dia tidak setuju ya. Orang tuanya tidak setuju. Kalau setuju bahaya ya sahabat swada. Jadi tidak setuju tapi karena keadaan yang membuat dia akhirnya ya sudah membiarkan saja anaknya murtad. Semoga Allah melindungi kita semua sahabat swada, keluarga kita dari hal-hal yang Allah benci. Naudzubillah min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat swada, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.